Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran 5 agama, pada hari kiamat pasti akan terjadi. Walaupun tanda-tanda kedatangannya tidak selalu sama, namun ada 5 agama menunjukkan kehancuran dunia secara perlahan-lahan. Satu, Islam. Agama Islam adalah agama terbesar di dunia. Pemeluk agama ini terbentang di seluruh dunia dan orang yang beriman kepada Allah dan para nabi serta rasulnya sangat mempercayai akan hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat menurut ajaran Islam adalah terbitnya matahari dari ufuk barat, keluarnya Dajjal, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, lalu turunnya Nabi Isa alaihi salam, terpecahnya bulan, dan terdengarnya trompet sangkakala yang menandakan berakhir sudah kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurut Islam, Yaumul Qiyamah atau Yaum Nadim, hari kiamat, didahului munculnya Imam Mahdi di atas kuda putih. Dengan bantuan dari Isa Al-Masih, Imam Mahdi akan memenangkan pertarungan dengan Dajjal, sang Mesias palsu. Dua, Hindu. Agama Hindu mempercayai hari kiamat bukanlah akhir dari segalanya, karena ada sebuah kehidupan kekal di dalamnya yang memiliki siklus dari penciptaan hingga akhir zaman. Dan setelah akhir zaman, mereka akan tiba kehidupan yang baru yang akan dimulai dari awal, di mana siklus kehidupan dari kepercayaan agama Hindu ini disebut dengan siklus kalpa. Dalam ajaran agama Hindu, satu kalpa berarti 1 hari bagi Brahma, atau 1 hari bagi Brahma sama dengan 1000 yuga. 1 yuga terdiri dari 4 zaman, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Jangka waktu pada masing-masing zaman disebutkan Satya Yuga selama 1.728.000 tahun, Treta Yuga selama 1.296.000 tahun, Dwapara Yuga selama 864.000 tahun, Kali Yuga selama 432.000 tahun. Sehingga jangka waktu keempat masa tersebut dijumlahkan hasilnya adalah 4.320.000 tahun atau sama dengan masa siklus Yuga. Sehingga satu kalpa masanya 1000 yuga. Jadi 4.320.000 kali 1000 sama dengan 4.320.000.000 tahun. Inilah jangka waktu satu kalpa menurut agama Hindu. Namun sebelum akhir dari zaman tiba, pemeluk agama Hindu percaya akan kedatangan Kalki atau Kalkin atau Kalaki adalah awatara Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Berbagai tradisi Hindu memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, dan di mana, dan mengapa Kalki muncul. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih dengan pedang berkilat yang memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis. Tiga, Kristen Protestan. Tanda-tanda akhir zaman menurut Kristen Protestan hampir sama dengan Katolik dengan beberapa nubuat-nubuatnya, seperti banyak kejahatan, kriminalitas semakin marak terjadi, orang-orang semakin tega melakukan hal yang jahat dengan sesamanya, perzinahan menurut Alkitab dan pornografi semakin merajalela, bahkan di kalangan remaja. Kasih semakin berkurang, manusia semakin individualistis, serta hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Bumi semakin rusak. Menurut piramida hierarki Abraham Maslow, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup adalah sandang, pangan, dan papan. Populasi Indonesia yang banyak ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Lahan pertanian mulai berkurang karena dibangun rumah-rumah penduduk. Masyarakat semakin liar dalam mendapatkan sumber daya alam, bahkan tanpa memikirkan akibat buruknya. Moral manusia. Timotius 3:1-4 meriwayatkan ciri-ciri sifat manusia pada akhir zaman adalah egois dan mencintai uang, sombong, fitnah, melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, menjelekkan orang lain, tidak memiliki kasih, dan lain-lain. Perang. Dalam Matius 24:6-7a dikatakan bahwa pada akhir zaman, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan.
Kita bisa lihat fenomena nyatanya terjadi di dunia ini. Banyak sekali perseteruan panas antar negara, kelaparan dan wabah penyakit. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan teknologi, justru jenis-jenis penyakit langka semakin bermunculan. Contohnya diabetes, kanker, penyakit akibat virus-virus baru, dan yang terbaru adalah pandemi COVID-19 yang membunuh ratusan ribu jiwa manusia. Gempa bumi dan bencana alam. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi gempa-gempa kecil dan gunung-gunung meletus. Bahkan di luar negeri ternyata banyak yang lebih buruk dari keadaan di Indonesia. Banyak gempa yang menimbulkan kerusakan dan berlanjut hingga menjadi tsunami yang menewaskan ribuan jiwa. Empat, Buddha. Kaum agama Buddha, kiamat yang terjadi di dunia ini ditandai dengan 5 kemerosotan. Antara lain, kemerosotan pandangan hidup manusia, kemerosotan hawa nafsu, kemerosotan kesehatan fisik dan mental manusia, manusia meninggal di usia muda, tingginya bencana alam dan penyakit. Agama Buddha melihat jika bumi sudah dipenuhi dengan pandangan negatif dengan berbagai kemerosotan, maka hari kiamat sudah semakin dekat. Di mana manusia terobsesi harta, tahta, nafsu birahi, menurunnya kesehatan fisik dan mental, munculnya berbagai penyakit mematikan, hingga tidak terjadinya keseimbangan alam dan terjadi bencana alam dan penyakit di muka bumi. Lima, Kristen Katolik. Keyakinan umat Katolik tentang kedatangan hari kiamat sudah diramalkan sejak ribuan tahun yang lalu. Namun kapan waktunya masih menjadi rahasia hingga saat ini. Salah satu tanda-tanda kedatangan hari kiamat menurut umat Katolik adalah kehancuran kosmis, munculnya pemberontakan, perang, pengkhianatan gereja, dan lain sebagainya. Juga merupakan tanda nyata bahwa kiamat sudah siap melenyapkan bumi dan segala isi di dalamnya. Kelaparan, kemiskinan, dan penyakit yang tertuang dalam Markus 13:14-20 dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang dia haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sudah diparanginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Tanda-tanda kiamat adalah terjadi kekerasan di luar batas, pembunuhan dan kriminal lainnya ikut merajalela, perbuatan seks di luar batas, di mana manusia melanggar salah satu isi hukum Taurat, yaitu adanya seks bebas, dan kehancuran sebuah negara karena sebuah peperangan. Enam, Yahudi. Salah satu agama Abrahamik, yakni Yahudi, memiliki konsep kiamat dalam ajarannya, di mana agama ini melihat hari kiamat terjadi jika 2 tanda telah muncul. Antara lain, Mesianisme yang di dalamnya mencakup beberapa hal seperti pengumpulan orang yang telah terbuang, pembangunan bait suci, hingga kurban menggunakan binatang. Tanda selanjutnya adalah Olam Haba, di mana tanda ini mengatakan bahwa dunia lama akan mengalami kehancuran oleh banyak sebab dan muncul dunia baru yang membangkitkan semua manusia yang telah mengalami kematian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.